Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kamu tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Saya Rizka Febriani akan menemani kamu selama 10 menit ke depan di podcast Sarjana Pemuda. Menginjak umur 20 tahunan, kamu akan dihadapkan dengan quarter life crisis. Mungkin kamu pernah mendengar istilah ini atau bahkan kamu pernah mengalaminya. Tanda kamu sedang mengalami quarter life crisis ini yaitu kamu tidak bahagia dengan rutinitas kamu saat ini. Kamu sering mencemaskan apa yang akan terjadi, misalnya mengenai pendidikan, pekerjaan, bahkan pasangan. Kamu lebih sering overthinking, seperti memikirkan besok saya mau KKN di mana ya? Besok kalau saya magang ada nggak ya yang nerima saya? Atau kalau misalkan saya tidak lulus tepat waktu, gimana ya? Atau kalau misalkan saya udah lulus, terus saya harus kerja di mana? Ada nggak ya yang nerima saya? Tanda lainnya adalah kamu sering minder alias insecure. Misalnya nih, kamu lagi nge-scroll Instagram ataupun TikTok, kamu ngeliat orang yang good looking. Kayak, oh my god, ini orang cantik banget. Bisa ya? Cantik banget nih orang gitu. Saya mah apa? Kentang. Udah perawatan, bukannya glow up, malah glow down. Glow downnya sampai ke tanah. Nah, selain itu, dia juga sukses di usia muda. Kayak, oh my god, di usia segitu dia udah sukses. Lah saya masih jadi beban kedua orang tua. Gimana dong? Gimana kakak insecure, men? Overthinking dan insecure ini akan mempengaruhi mental kamu. Seperti yang kita ketahui, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa gangguan mental yang bisa saja terjadi kepada diri kita. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Para penderita gangguan ini memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap satu hal atau satu situasi yang mengakibatkan seseorang penderitanya cenderung menghindar dari situasi tertentu. Nah, apa aja sih yang termasuk gangguan kecemasan? Yaitu gangguan kepanikan, fobia, OCD, dan juga PTSD, atau yang disebut dengan gangguan pasca trauma. Yang kedua yaitu gangguan mood. Kondisi ini merupakan gangguan emosi yang membuat suasana hati penderitanya bisa berubah-ubah secepat mungkin, yaitu mulai dari marah, ataupun kadang gembira, kadang merasa murung atau galau. Nah, apa saja sih yang termasuk gangguan mood? Yang pertama yaitu ada depresi, dan yang kedua adalah bipolar. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang mengakibatkan para penderitanya merasa sedih secara terus-menerus. Biasanya kesedihan ini terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, sedangkan bipolar yaitu gangguan yang mengakibatkan penderitanya mengalami masa euforia atau mania dan fase depresi secara berganti-ganti. Yang ketiga yaitu gangguan psikotik. Gangguan ini termasuk gangguan mental terparah yang menyebabkan munculnya pemikiran atau persepsi yang tidak normal. Misalnya, yaitu berupa penyakit skizofrenia. Gejala dari penyakit ini yaitu munculnya halusinasi dan delusi seperti melihat, merasakan, mendengar, atau mempercayai hal-hal yang tidak pernah terjadi atau bahkan sesuatu yang tidak ada. Contohnya saja pada webtoon yang judulnya Pigpen, ada seorang pembunuh berantai yang mengalami penyakit ini. Dia merasa orang-orang di sekitarnya tidak menyukai dia dan berusaha untuk menyakitinya. Padahal itu tidak benar, karena orang-orang di sekitarnya sangat peduli kepada dia. Namun karena penyakitnya ini, dia membunuh orang-orang tersebut.
Yang keempat yaitu eating disorder atau gangguan makan. Gangguan makan ini termasuk jenis penyakit yang serius dan seringkali mengakibatkan gangguan parah pada perilaku makan seseorang. Gangguannya berupa anoreksia dan bulimia. Penderita anoreksia merasa bahwa tubuhnya memiliki berat badan yang berlebih, padahal tidak. Padahal dia memiliki berat badan di bawah rata-rata. Nah, yang kedua, para penderita bulimia melakukan makan secara besar atau secara normal. Namun, setelah makan, ia akan mengeluarkannya secara paksa. Contohnya yaitu pada salah satu karakter di Gangnam Beauty yang bernama Hyun Soo Ah. Pada saat ia makan dengan temannya, ia memakan porsi yang besar. Namun setelah itu dia akan mengeluarkan makanan tersebut secara paksa. Yang kelima yaitu gangguan obsesif kompulsif atau yang biasa disebut dengan OCD. Orang yang mengalami gangguan OCD selalu memiliki pikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Contohnya, ada seseorang yang takut akan kuman, maka ia akan terus mencuci tangan atau bagian tubuhnya secara berulang-ulang agar kuman itu hilang. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian. Seseorang yang menderita gangguan kepribadian biasanya memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Contoh gangguan ini yaitu seperti borderline personality disorder dan juga antisocial personality disorder. Borderline personality yaitu perubahan suasana hati secara intens, ketakutan akan ditinggalkan oleh orang lain, dan perilaku impulsif yang tidak stabil. Sedangkan antisocial personality disorder yaitu para penderitanya mengabaikan perasaan atau kebutuhannya kepada orang lain, memanipulasi orang lain untuk kepentingan dirinya, dan tidak merasa bersalah atas tindakan buruk yang dilakukan olehnya. Gangguan mental ini tidak memandang bulu, mau kamu usia berapa, mau kamu perempuan atau laki-laki, mau kondisi sosial ekonomi kamu seperti apa, mau suku kamu apa, ras mana, atau agama, bahkan tidak memandang orientasi seksual. Jika kamu mengalami gejala yang telah saya sebutkan tadi, maka segera berkonsultasilah kepada dokter spesialis kesehatan jiwa. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Ada dua jenis mental illness atau gangguan mental, yaitu gangguan mental ringan dan gangguan mental parah. Gangguan mental parah bisa saja memunculkan gelagat melukai diri sendiri, bahkan ada niat untuk mengakhiri hidupnya. Jika kamu berada pada kondisi ini, saya cuma mau bilang, ayo berjuang demi masa depan kamu, ayo berjuang demi keinginan yang ingin kamu capai, demi harapan-harapan kecil yang ingin kamu penuhi. Ayo berjuang, karena kalaupun dunia gak baik sama kamu, tapi kamu harus baik untuk diri kamu. Ingat, jangan melukai diri kamu ya. Jangan mengakhiri diri kamu. Biarkan berjalan aja seperti semestinya. Suatu saat, kondisi kamu itu akan berhenti dan digantikan dengan sesuatu yang indah. Ada tweet dari @inipublikim jambunnya tuh gini. Seberat apapun hidup kamu, tolong bertahan demi hal-hal kecil. Demi bertemu musim hujan selanjutnya, demi Indomie di jam 2 pagi, atau demi musik-musik kesukaan kamu. Jadi, tolong bertahan ya, untuk sekecil apapun alasannya.
Semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.